Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Pencipta semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin wal hadirat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kita berada tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Setelah Rabiul Akhir nanti kita akan masuk bulan berikutnya, bulan Rajab. Dan tidak ada lagi Maulid. Peringatan Maulid tidak ada lagi. Tetapi nilai-nilai Maulid itu harus terus hidup di dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, suri teladan bagi kita orang-orang beriman. Kita harus mencontohi bagaimana ibadah Rasulullah. Kita tiru ibadahnya. Walaupun kita tidak mampu beribadah seperti Rasulullah beribadah. Walaupun sedikit-sedikit kita beribadah, maksudnya begini. Misalnya Rasulullah tahajudnya wajib. Kadang-kadang kita tidak tahajud. Tapi kalau ada kita tahajud, itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Seperti Rasulullah kita tahajud. Salat 5 waktu. Sallu ra'aitumuni kama usalli. Salatlah seperti kita lihat Rasulullah salat. Puasa juga seperti Rasulullah, haji, semuanya. Akhlak kita seperti Rasulullah kita tiru. Walaupun tidak mampu kita contoh 100%. Tetapi kita berusaha supaya kita berakhlakul karimah seperti akhlak Rasulullah. Tentang sedekah juga kita tiru. Rasulullah itu seorang yang sangat pemurah. Kita juga harus seperti itu. Ini namanya meneladani Rasulullah. Tentang muamalah kita, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan satu kampung, hubungan kita dengan masyarakat, dengan ulama, dengan pemimpin. Jadi kita tiru Rasulullah, menghargai yang lebih tua, mencintai yang lebih muda. Itu meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kelompok ini memang kecil. Kelompok yang meneladani Rasulullah itu kecil. Kenapa kecil? Memang sudah begitu. Kadang-kadang yang paling banyak al-munafikun, orang munafik. Ini sangat berbahaya. Orang munafik itu lebih buruk dari kafir. Mengakui dirinya Islam, salat juga ada, puasa juga ada, haji juga ada. Padahal iman tidak masuk ke dalam dadanya. Nah, ini sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Nah, orang munafik itu sesungguhnya menolak Islam. Menolak Islam walaupun dia Islam. Yang berbau Islam tidak mereka sukai.
Ekonomi Islam mereka remehkan. Yang mereka sukai adalah riba atau model-model lain. Riba tidak mesti bunga-bunga dari uang, dari bank. Korupsi apa bedanya dengan riba? Kan sama juga. Meminta fee apa bedanya dengan riba? Ada uang aspirasi, lalu kerjasama anggota DPR dengan pesantren, dengan masjid, uang masjid besar-besar. Itu riba juga, dosa juga. Di mana dosa? Kami tidak bantu, kami tidak minta, kata Tengku misalnya. Tetapi dengan maunya Tengku kerjasama dengan DPR, bagi untung dari uang aspirasi, artinya Tengku itu mengajarkan DPR itu korupsi. Korupsi. Maka ulama di Aceh Utara memfatwakan uang aspirasi itu yang diberikan oleh anggota DPR kepada daerah-daerah itu haram. Ada kan fatwa itu kan? Bukan saya. Bukan saya. Ulama mengatakan. Tetapi kalau tidak bagi-bagi itu enggak masalah. Ada uang aspirasi berikan kepada daerah, berikan kepada menasah, kepada masjid, itu halal. Tapi jangan minta lagi. Kita kasih 1 miliar, harus kembalikan 300 juta misalnya. Itu haram hukumnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Bahaya sekali kalau kita tidak mampu membersihkan rezeki. Karena rezeki itu menjadi tulang belulang, menjadi darah daging. Orang-orang yang besar dengan darah daging yang haram itu akan tempatnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yakinlah, yang halal saja, kalau kita beriman, yang halal saja itu lebih dari kebutuhan kita. Dengan rezeki yang halal itu kita sempat memberi zakat, bersedekah, berinfak, belum habis. Untuk apa kita cari yang haram? Untuk apa kita cari yang syubhat? Tetapi syaitan menggoda kita. Iblis menggoda manusia. Jadi cara iblis, cara syaitan itu sudah tahu dia. Sudah diberi hak oleh Allah untuk menggoda manusia. Ya. Hartanya berlimpah ruah, 7 keturunan makan belum habis. Tetapi orang-orang yang sudah digoda oleh syaitan itu ingin lebih lagi, berlipat-lipat ganda hartanya. Bunga uang, bunga, cara-cara mencari yang halal. Tanpa sadar, alhaakumut takasur. Kamu berlomba-lomba mencari harta hatta dzurtumul maqabir. Tahu-tahu hingga engkau masuk kubur. Kau mati. Baik mati tinggal harta luar biasa banyaknya. Triliun. Lalu milik siapa? Milik sang anak. Alhamdulillah kalau anak beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak tidak beriman, mereka berperang sesamanya, merebut harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, memutuskan persaudaraan padahal satu ayah, satu ibu. Ketika seorang bapa memutuskan hubungannya dengan adiknya, nanti anak-anak, cucu-cucunya juga memutuskan hubungan. Padahal satu kakek. Ini cukup banyak kejadian di Aceh. Dan bukan hanya di Aceh saja, dalam sejarah juga begitu. Harunur Rasyid, Khalifah Abbasiyah yang paling terkenal, punya 2 anak. Anaknya banyak, 2 yang berperang. Al-Amin itu ibunya orang Arab Quraisy. Al-Ma'mun ibunya Persia.
Harun Rasyid sudah membelah dua kerajaan. Jadi wilayah Teluk itu untuk Alamin. Wilayah Persia, Afrika itu untuk Al-Ma'mun. Apa yang terjadi? Kemudian mereka itu tidak mau. Yang tidak mau itu Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ibunya orang Persia. Kamu singkirkan, kata syaitan. Kamu singkirkan abangmu Alamin, supaya seluruh dunia Islam kamu yang menjadi khalifah. Alamin memerangi Al-Ma'mun. Terjadilah perang saudara. Luar biasa. Banyak sekali manusia mati. Alamin tewas di tangan adiknya Al-Ma'mun. Nah, ini yang sangat terkenal, contoh yang sangat terkenal. Tetapi yang kecil-kecil itu banyak. Itu Hasanul Bolkiah, Sultan Brunei Darussalam. Dia beradik kakak dengan abangnya. Nah, abangnya sekarang mengungsi di Malaysia, di Palestina. Di Penang. Di Penang abangnya. Tidak boleh menginjak kaki di Brunei Darussalam. Padahal abangnya satu ayah, satu ibu. Demi kerajaan, merebut kerajaan. Karena abangnya ingin menggabungkan Brunei menjadi sebuah provinsi Indonesia. Dulu dia berjuang di Bogor. Di Bogor tinggal ya. Tapi kemudian Indonesia tidak begitu mendukung. Kemudian abangnya itu berbalik arah, mendekati Raja Malaysia, bukan lagi menjadi provinsi Indonesia, tetapi menjadi bagian dari negara Malaysia. Maka dia mendapat perlindungan lah sekarang di Penang. Ini masalah politik, tetapi yang sangat kita sedihkan adalah gara-gara harta, gara-gara kerajaan, kita saling membunuh, saling tidak menghargai, padahal kita dilahirkan oleh ibu yang sama. Ini cukup banyak. Karena itu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ya. Kaya itu perlu kaya, supaya kita jangan menjadi orang yang hina. Karena kaya itu mulia, ya. Kaya itu mulia. Kalau kaya itu kaya beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kaya beriman bagus sekali, ya, masuk surga seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu nabi yang paling kaya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Sahabat Rasulullah yang kaya, yang paling kaya sahabat Rasulullah itu Abdurrahman bin Auf. Kemudian Utsman bin Affan. Kemudian Talha, Zubair, orang-orang kaya semua. Yang perempuan istri Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, Asma binti Abu Bakar juga kaya raya karena suaminya kaya, Zubair bin Awam. Mereka adalah orang-orang kaya yang sebelum mati sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Sebelum mati sudah dijamin masuk surga. Siapa yang menjaminnya? Rasulullah. Kenapa Rasulullah berani menjamin mereka masuk surga? Wahyu dari langit dibawa oleh Jibril, tetapi bukan Al-Quran, ya. Ada wahyu yang bukan Al-Quran, tetapi namanya itu adalah berita yang disampaikan oleh Jibril, bukan Al-Quran, untuk memberi basyirah,
kabar gembira kepada sahabat-sahabat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Makanya ada sahabat-sahabat yang merengek-rengek, ya Rasulullah, apakah saya masuk surga juga seperti teman saya? Rasulullah tetap diam, tidak berani menjamin seseorang masuk surga. Kenapa? Tidak ada perintah dari wahyu, tidak ada berita dari langit. Jadi yang dijamin masuk surga itu semua dibawa berita oleh Jibril kepada Rasulullah bahwa si fulan penghuni surga. Dalam hadis kita temukan itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling buruk adalah kaya yang tidak beriman, menipu Allah dan menipu diri sendiri. Bagaimana menipu Allah? Wajahnya orang beriman, pakaiannya orang beriman, pecinya orang beriman, bajunya orang beriman, padahal dia menyembunyikan kemunafikannya, tidak mengeluarkan zakat, padahal zakat itu wajib, rukun Islam. Yang ketiga, hartanya sangat banyak, tidak dia memberi zakat, mengeluarkan zakat, tidak. Ada tapi tidak sesuai dengan diperintahkan oleh Allah SWT. Ada si fulan itu mengeluarkan zakat, dan orang-orang miskin itu merasa ada dia mengeluarkan zakat, tetapi yang dikeluarkan hanya sedikit, tidak sesuai dengan hisab. Kalau pegawai negeri misalnya atau pejabat, yang dia keluarkan zakat hanya gaji pokoknya, karena sudah dipotong oleh kantor. Padahal gaji lebih luar biasa, fee di sini, fee di situ, fee di situ, fee di situ, melebihi gaji pokok, tapi no zakat. Itu neraka tempatnya. Awas, ya. Karena zakat bukan gaji pokok saja. Zakat juga semua harta yang masuk, tapi yang halal. Yang haram bagaimana? Memang tidak boleh kita cari rezeki yang halal itu. Rezeki yang haram tidak boleh. Seorang beriman akan menolak. Enggak perlu fee saya, enggak perlu. Bukan hak saya itu. Itu orang beriman. Tapi orang tidak beriman, rangke-rangke ambil baju istilah ini. Ujung-ujung tri yang imamah tu, busa-busa di kap. Yang penting ada istilah seperti itu. Jangan. Ingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai orang-orang, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik. Halalan thayyiban itu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, mencari rezeki yang halal. Yang halal saja lebih, ya. Untuk apa yang haram? Yang halal saja lebih, untuk apa yang haram? Orang-orang yang memakan harta haram itu tipuan dari syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Itulah langkah syaitan. Rezeki yang haram, yang halal dijadikan halal, dijadikan haram oleh manusia. Percaya atau enggak? Ini contohnya. Seseorang itu bekerja keras mencari rezeki. Allah juga memberi rezeki kepada dia. Tetapi dia tidak mau zakat, tidak mau makan yang halal itu. Kerja pelaping kuih. Kan sudah halal itu. Halal. Pegawai negeri gajinya halal, ya, polisi gajinya halal, tentara gajinya halal, semua orang berhalal, gajinya halal. Tetapi setan menipu, jangan kamu sentuh sedikit pun gaji kamu itu. Sebelum kamu menabung, sebelum kamu makan bunga. Itu cara ditipu oleh setan. Lalu kikir lagi. Kenapa kikir? Semua gaji masuk rekening. Orang-orang yang masuk rekening, gajinya dia akan memiliki pribadi yang kikir. Kalau datang familinya enggak ada uang, kalau datang orang miskin tidak ada uang.
kalau datang, semua datang kepada dia, tidak ada uang. Kenapa tidak ada uang? Sumpah katanya, betul memang nggak ada di kantongnya. Di mana uangnya? Di rekening. Jadi kaya raya tetapi kikir. Itu sangat berbahaya. Kikir itu musuh Allah dan Rasulnya. Jadi berhati-hati semuanya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan menyuruh kita kikir, menyuruh kita tidak bayar zakat, menyuruh kita memutuskan silaturahim dengan saudara-saudara kita, walaupun satu ibu satu ayah. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jadi syaitan itu innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kalau kita sangat cerdas, dipuji-puji orang, sangat alim, dipuji-puji orang, syaitan juga masuk. Masuk syaitan. Menjadi ria, takabur, saya yang lebih alim, saya yang lebih hebat. Syaitan menyesatkan juga, kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaya raya, sangat mudah. Kalau kita pejabat, sangat mudah ditipu oleh syaitan. Sekarang syaitan sudah berhasil menipu raja-raja Arab sekarang. Raja Bahrain, Raja Qatar, Raja Kuwait, Abu Dhabi, Pangeran Arab Saudi ditipu oleh syaitan. Ini yang sekarang sedang ditipu. Apa ditipu? Mereka sulap padang pasir itu menjadi kota-kota metropolitan yang raksasa, yang luar biasa. Gedung pencakar langit, hotel-hotel mewah, pantai-pantai yang sangat indah. Tidak ada pantai dibuat pantai, dikeru pasir, ditambah pantai. Kemudian mereka berbuat maksiat. Mereka bebaskan orang-orang berzina. Di Arab sekarang ini. Mereka bebaskan orang-orang tidak kawin untuk datang turis-turis. Di Abu Dhabi, di Qatar, di Bahrain. Judi besar di Bahrain, internasional. Sama dengan di Malaysia. Malaysia juga, jangan dipuji-puji Malaysia. Ada juga maksiat. Di Genting Highland, itu judi besar, internasional. Semua mereka itu ditipu oleh syaitan, oleh iblis terkutuk. Untuk apa kaya raya? Untuk apa pangeran? Untuk apa pemimpin negeri-negeri Islam? Kalau menghalalkan yang haram. Raja-rajanya dulu nanti yang masuk neraka. Kecuali mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Melarang yang dilarang oleh Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh kepada kebaikan. Tapi di Timur Tengah sekarang sebaliknya. Na'udzubillah min zalik. Arab Saudi dulu menjadi kebanggaan kita. Tidak ada perempuan yang menampak-nampakkan aurat. Sekarang luar biasa. Nyanyi-nyanyi bulan-bulan Ramadan. Kadang-kadang di Madinah ada lomba Fisun. Perempuan-perempuan Arab sekarang sudah telanjang. Di Qatar, di Abu Dhabi. Ini kiamat tidak lama lagi. Kalau Timur Tengah yang dekat dengan makam Rasulullah, yang dekat dengan Ka'bah, manusia sudah bejat, manusia sudah meninggalkan agama Allah, itu kiamat tidak lama lagi. Kiamat dengan masalah-masalah kecil sekarang. Dengan Covid-19, dengan Corona, itu kiamat juga, kiamat kecil tuh. Ekonomi akan hancur. Ulama-ulama mati. Banyak sekali ulama mati dengan Covid ini. Karena kemaksiatan tidak dilarang. Seharusnya ulama harus berkata yang hak, walaupun pahit. Qul haqqa walau murran. Ini ulama diam lagi patung.
Seperti patung melihat kemaksiatan di Jakarta, di Kuala Lumpur, di Mekah, di Madinah. Kenapa ulama takut? Karena pemimpin juga kejam, maka takut. Ini bahaya sekali. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, semua kita seharusnya sadar. Jadi jangan hanya berpikir untuk diri sendiri, ingin masuk surga. Yang benar adalah agama Islam ini agama dakwah. Kita dakwah yang pertama kepada diri kita sendiri. Dalam hadis dikatakan, mulailah ibda' binafsik, mulai dengan diri kita sendiri. Kemudian kepada keluarga, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Sekarang judi online, itu siapa yang mampu melarang itu? Anak-anak muda di warung-warung kopi di Banda Aceh, di Melabu. Saya kemarin ada di Abdiah, ulama bercerita kepada saya, judi online-nya yang mengkhawatirkan. Bagaimana ini? Kalau di Abdiah saja begitu, apalagi di daerah lain? Judi online di warung-warung kopi. Ini sangat berbahaya. Itu harus dilarang oleh ulama, harus dilarang oleh polisi, harus dilarang oleh tentara, harus dilarang oleh orang-orang tua murid, guru dan sebagainya. Kalau generasi kita berjudi, itu Allah akan mengutuk kita. Sangat berbahaya ke depan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, setelah kita memperbaiki diri kita sendiri, keluarga, kita wajib juga memperbaiki tetangga kita, saling tausiah. Mengajak tetangga beriman bertakwa kepada Allah. Kalau kita pemimpin, kepala lorong, kepala dusun, mengajak warga beriman bertakwa kepada Allah. Kecil mengajak satu kampung, camat satu kecamatan, bupati satu kabupaten, gubernur satu provinsi, presiden satu negara, beriman bertakwa kepada Allah. Itu baru pemimpin tuh. 500 tahun pemimpin yang beriman, 500 tahun lebih duluan masuk surga ketimbang abidin, ahli ibadah. Ini hadis sahih, riwayat Abu Dawud. 500 tahun pemimpin yang adil dan bijaksana, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, 500 tahun lebih duluan masuk surga ketimbang para ahli ibadah. Siapa yang tidak suka seperti itu? Tetapi sebaliknya, kalau pemimpin tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak membantu agama Allah, diam, hanya mencari rezeki dia, maksiat merajalela, pemimpin itu juga 500 tahun lebih duluan masuk neraka jahanam ketimbang orang bangsat, orang biasa. Jadi bahaya. Jadi mudah-mudahan kita di Aceh beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ditipu oleh setan. Setan itu musuh kita, musuh orang-orang beriman. Setan itu jangan sampai menipu kita. Kita wajib merdeka, merdeka spiritual kita, merdeka keyakinan kita, merdeka dalam berpikir. Jangan ditipu oleh setan. Orang-orang yang ditipu otaknya oleh setan tidak merdeka. Artinya kita sudah ditipu oleh setan, tidak merdeka. Ketika kita bebas dari pengaruh setan, kita merdeka. Itulah mukmin sejati yang beriman bertakwa kepada Allah, tidak bisa dipengaruhi oleh musuh kita. Musuh kita itu setan. Demikian, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.